Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidanur Fikri dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM akhiran 002 dari kelompok 12 Statistika 1. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan penyelesaian masalah dengan metode distribusi probabilitas diskrit. Di sini itu kita disuruh menyelesaikan masalah itu dengan dua software, yaitu ada Excel dan Studio. Pertama, di sini ada soal pertama nih. Eva mengerjakan 10 soal benar atau benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, untuk nomor satu ini masuk ke distribusi binomial. Kenapa? Karena percobaannya itu independen, bebas, secara sembarang, sama hasilnya tuh dua, benar atau salah. Nah, kita masukin aja number S-nya itu berapa peluangnya. Peluang Eva menjawab 6 soal, berarti ini 6. N-nya itu jumlah soalnya ada 10. Nah, untuk probability-nya itu 50-50 karena benar atau salah. Berarti itu 50%. Kita tulis saja 0,5. Untuk kumulatif kita isi val saja sama dengan. Nah, untuk rumus distribusi binomial itu yaitu binom dis. Nah, kita masukin aja nih number S-nya itu 6, titik koma, trialnya itu 10, titik koma, probability-nya 0,5, titik koma, kumulatifnya itu false. Kemudian kita klik enter. Nah, ketemu itu hasilnya 0,205. Jadi kesimpulannya itu peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat itu adalah 0,205. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Di sini kita disuruh hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Nah, di sini kita masuk ke distribusi binomial. Kenapa? Karena kategorinya tuh lebih dari dua, ada 3 kriterianya ya, atau kategori. Ada merah, hitam, dan juga putih. Jadi pakainya distribusi binomial. Nah, untuk yang P-nya ini, yaitu rasio perbandingannya. Ini eh, peluang turunannya dari 8, berarti totalnya itu harus 8, apa aja. Yang satu itu merah, dua itu hitam, tiga itu putih. Untuk P1 kan 8, berarti sama dengan 8/16. Kenapa per 16? Karena total 8 tambah 4 tambah 4 itu 16. Jadi kalau yang ini tuh sama dengan 4/16. Ini juga sama dengan 4/16. Di situ yang X-nya berarti yang merah tuh ada 5, sedangkan yang hitam ada 2, yang putih ada 1. Kita totalin dulu nih. Totalnya pakai rumus sum. Langsung aja kita tarik, terus enter. Totalnya 1. Yang X juga sama. Kita tarik, terus kita enter. Totalnya itu 8. Udah sama nih. Disuruh peluangnya 8 turunan juga. Habis itu kita cari multinomialnya. Pakai rumus sama dengan multinomial. Kita number satunya itu pakai yang P-nya. Kita tarik, terus kita pencet titik koma, terus yang X-nya kita tarik juga, langsung enter aja. Nah, habis itu kita cari P1 pangkat X1, berarti ini nih 0,5 dipangkatin 5, berarti sama dengan 0,5 pangkat 5, enter. Hasilnya tuh 0,3125. Ini kita tarik aja ke P3. Kenapa ditarik? Karena dia tuh bakal geser ke kanan juga tuh, ke H. Yang ini juga bakal geser ke kanan ke P3. Nah, untuk nyari peluangnya berapa, kita tinggal kaliin aja ininya multinomialnya ya, P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, sama P3 pangkat X3. Nih, kita kali-kali aja. Dikali ini, dikali ini, dikali ini, sama dikali ini. So, enter. Ketemu hasilnya 0,082. Jadi kesimpulannya,
Peluang dari 8 turunan itu terdapat 5 turunan merah, 2 turunan hitam, 1 turunan putih itu 0,082 gitu. Lanjut ke nomor 3. Penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,001. Sebuah kotanya itu berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, di sini tuh nomor 3 kita pakai distribusi Poisson. Kenapa? Karena distribusi Poisson itu distribusi yang dimana jumlahnya itu jumlah populasinya banyak dan peluangnya itu cukup kecil. Itu tuh pakai distribusi Poisson. Kita masukin aja nih. X-nya itu berarti 3 peluang terkena 3 orang penyakit tersebut. Nah, untuk nyari main itu sama aja kayak lambda. Untuk nyarinya itu populasi dikali peluang. Peluang penduduk itu terkena penyakit. Berarti 15.000 dikali 0,0001. Enter aja jadi sama dengan 1,5. Jadi main atau lambdanya itu 1,5. Untuk kumulatif kita ketik file saja. Di situ kita cari rumus distribusi Poisson itu sama dengan Poisson list. Nah, kita masukin nih X-nya. X-nya kita masukin 3. Titik koma, mainnya kita masukin 1,5. Titik koma, ini kita pakai yang false. Terus enter. Nah, ketemu hasilnya 0,126. Jadi kesimpulannya, peluang 3 penduduk itu terkena penyakit ganas itu sekitar 0,126. Selanjutnya nomor terakhir, hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan ke-5. Nah, jadi di nomor 4 ini pakai distribusi binomial negatif. Kenapa? Karena distribusi binomial negatif itu distribusi yang dimana si keberhasilannya itu tertentu gitu. Bisa semuanya muka atau semuanya belakang, ada ketentuannya. Begitu. Jadi kita pakai binomial negatif. Untuk si X, kita pakai yang ini nih. Untuk kedua kalinya pada lantunan kelima, atau percobaan kelima. Berarti kita ketik 5. Nah, untuk K ini kita ketik 2. Kenapa 2? Karena semuanya muka berarti M. 3 uang kan? Atau semuanya belakang. B. Berarti ada 2 tuh. Yang muka semua atau belakang semua. 2. Nah, untuk yang F ini, kita bisa cari dengan X dikurangi K. X dikurangi K. Enter. Nah, untuk probability ini sama dengan 2/8. Kenapa 2/8? 2 itu si peluangnya itu kan ada 2 yang muka semua atau belakang semua. Nah, 8 itu ada kemungkinan caranya. Misal kayak MBM, ada muka, belakang muka gitu. Semuanya jadi semua total kemungkinan itu ada 8. Enterin aja. Kumulatif kita ketik false aja. Nah, untuk hasil, untuk rumus binomial negatif itu sama dengan naik binom. Nah, kita masukin number F. Number F, titik koma, number S, titik koma, probability, titik koma, false. Terus enter. Nah, ketemu nih 0,105 kesimpulannya. Eh, peluang bahwa seorang yang menentukan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semua muka atau semua belakang untuk kedua kali pada lantunan kelima itu 0,105. Oke, lanjut ke software RStudio. Nah, untuk di RStudio seperti biasa, untuk memulainya praktik perhitungan kita pakai install package. Nah, untuk install package kita pakai distr atau distribusi. Di situ kita pakai library distr juga. Kita run dulu install package-nya. Nah, bentar, karena masih merah ini berarti masih proses, belum selesai ya. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah kita run library-nya.
Nah, untuk mencari distribusi binomial, kita tinggal ketik aja nih apa jumlah soalnya, n-nya, p-nya, sama x-nya. Kita tulis aja nih n underscore b underscore 002 kurang dari 10. Berarti total semua percobaannya itu ada 10 gitu. Untuk peluangnya itu p underscore b underscore 002 atau itu nim ya. Kurang dari 0,5. Peluangnya ada 0,5. X-nya itu x underscore b underscore 002 kurang dari 6. Berarti itu tuh peluang menjawab soal tepatnya itu ada 6. Habis itu kita cari peluang underscore dis underscore binomial kurang dari d binom. Ini codingannya untuk mencari perhitungan distribusi binomial. Eh, Buka kurung x-nya yang x-nya, koma n-nya, koma p-nya, tutup kurung. Nah, itu codingan untuk menghitungnya. Habis itu untuk melihat perhitungannya kita ketik print buka kurung peluang underscore dis underscore binomial untuk melihat hasil perhitungan. Jadi coba kita run aja. Run. Nah, ketemu nih hasilnya 0,205 sama kayak yang di Excel ya. Lanjut ke distribusi multinomial. Ada x kita tinggal masukin aja nih x-nya, size-nya sama p-nya. X-nya itu si peluang turunannya itu yang 5 merah, 2 hitam, 1. Nah, jumlah nah di situ size-nya itu jumlah si itu peluangnya itu dari 5, 2, 1 dijumlahin ada 8. Nah, untuk P-nya itu probabilitas atau peluang. Bukan, ini tuh perbandingannya, rasionya. Bukan probabilitas, maaf ya. Perbandingan. Perbandingan keberhasilan untuk setiap kategori. 0,5 itu yang untuk yang 5, 0,25 itu yang 2, 0,25 itu yang 1. Nah, untuk cari perhitungannya itu kita pakai prob underscore multinomial kurang dari d multinom. Buka kurung, yang x-nya kita ketik lagi, sesuaiin ya. Bis itu koma, size-nya ketik lagi, koma, p. Kita ketik lagi sesuai ya, harus sesuai. Terus tutup kurung. Nah, untuk melihat hasil perhitungannya, kita ketik print underscore prob multinomial. Jadi kita tinggal print ininya aja nih. Gitu. Ya, coba kita run ya, berapa hasilnya. Nah, ketemu nih hasilnya 0,082 sama kayak di Excel tadi ya. Jadi peluangnya itu ada 8% lah. Lanjut ke distribusi Poisson. Nah, di sini lambda. Lambda itu yang saya bilang itu sama kayak tadi kayak main. Yaitu hasil perhitungan dari jumlah penduduk atau jumlah populasi dikali peluangnya. Kita tulis aja langsung di sini lambda underscore p underscore nim saya kurang dari 1,5. X-nya kita tulis juga x kurang dari p kurang dari 0,02 kurang dari x underscore p underscore 0,02 kurang dari 3. X-nya itu jumlah penduduk yang bakal terkena penyakitnya. Habis itu untuk mencari distribusi Poisson, kita tinggal tulis peluang underscore dis underscore Poisson kurang dari depois. Pakai yang depois. Dua kurung x-nya kita tulis sesuai. Koma, lambdanya kita tulis sesuai. Di situ tutup kurung. Nah, untuk melihat hasil perhitungannya, kita tinggal ketik print yang peluang distribusi Poissonnya gitu. Kita melihat hasil perhitungannya. Nah, kelihatan nih hasil perhitungannya itu 0,125, hampir sama kayak di Excel ya. Sama. Selanjutnya itu soal terakhir itu yang distribusi binomial negatif. Kita tinggal masukin aja K-nya itu 2 yang percobaan keduanya. X-nya itu 5 yaitu pada lantunan ke 5. Nah, P-nya itu 0,25 itu probabilitas atau peluangnya itu yaitu 2/8. Hasilnya itu 0,25. Jadi 2 percobaan dari 8 kemungkinan.
Nah, untuk menghitungnya, kita tinggal ketik peluang underscore dis underscore binomial underscore negatif kurang dari dn binom. Nih codingannya dn binom. Buka kurung x, x-nya kita tulis sesuai ya sama yang ini, dikurang k. Harus sesuai. Itu tuh x kurangi k itu, kalau di Excel tuh f ya, koma, k, k-nya, koma, sama t-nya. Ditutup kurung. Nah, untuk melihat hasil perhitungannya, kita tinggal print lagi. Coba kita run aja ya untuk melihat hasil perhitungannya. Kita run. Nah, hasilnya tuh sama kayak yang di Excel, 0,105 untuk distribusi binomial negatif. Jadi, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.